Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa beribadah sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Oleh karena itu kita masuk dalam doa kita saat ini, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat setiap apa yang Kau buat bagi kami baik adanya Tuhan. Saat ini setiap hati kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Layakkanlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biarlah apa yang kami pertunjukkan saat ini menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Ini setiap hati kami Tuhan, kami buka di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kami akan memuliakan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari setiap kita lebih lagi untuk membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, sebab karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik, Engkau Bapakku yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baru. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini setiap hati kami Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu. Dalam hadirat-Mu kami menyembah Engkau. Dalam hadirat-Mu kami menaikkan ucapan syukur kami. Layakkanlah setiap hati kami Tuhan. Layakkanlah setiap pujian penyembahan kami. Urapi setiap hati kami Tuhan. Sehingga sesuatu yang baru boleh kami rasakan saat ini. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus. Kami undang Engkau Roh Kudus untuk hadir dalam ibadah kami saat ini. Kami undang Engkau Roh Kudus. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan,
ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini dengan iman kita di hadapan Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sambil angkat tangan katakan, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Lebih lagi Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau. Sembah Dia, sembah Dia. Sujud, kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia sambil nikmati hadirat Tuhan pagi hari. Kami bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu.
Tuhan. Naikkan pujian sembahmu saat ini. Ya rindu hadirat Tuhan. Buka hatimu, buka suaramu. Sembah Dia. Naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan. Ya rindu hadirat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan saat ini. Rindukan hadirat Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan. Cari wajah, tumbuhkan kasih. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah. Sembah Dia. Tuhan mau melihat penyembahanmu yang terbaik saat ini. Tuhan mau melihat penyembahanmu yang terbaik saat ini. Sembah Dia, sembah Dia. Naikkan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan sembahmu yang terbaik bagi Tuhan. Naikkan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, Yesus. Yesus, Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Kami memujimu Tuhan. Kami menyenangkan hatimu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami sembah. Kami muliakan. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kaulah segalanya. Kaulah kekuatanku. Kaulah perisaiku. Haleluya. 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 Kau yang layak disembah. Kau yang layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus saja yang kami senangkan. Yesus saja yang kami muliakan. Yesus di atas segala raja. Kau Tuhanku yang berkuasa. Haleluya. Haleluya. Yesus. Kau mulia. Yesus mulia. Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja bagi setiap hati kami Tuhan. Tercurah bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kau yang layak disembah. Kau yang layak dipuji. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap jiwa kami. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengagungkan-Mu dengan segenap jiwa kami, dengan seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ini setiap hati kami yang rindu kepada-Mu Tuhan. Ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkaulah pusat penyembahan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di rumah-rumah dimanapun mereka berada, jemaat-Mu yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan, kami percaya kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu tercurah, melimpah berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau layak untuk dipuji, Kau layak untuk ditinggikan. Kami memuji Engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan.
Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hati kami. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin. Dengan segenap jiwaku. Terima kasih Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwaku. Mari setiap jemaat Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Sambil angkat tangan katakan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan iman katakan, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka karena-Mu. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan memuji bersuara bagi nama-Mu. Ya, siap bersuara bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama katakan amin. Haleluya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
memuji Tuhan, kita angkat pujiannya bersama-sama. Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dan setiap kehidupan kita. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Bersama kita saksikan pengumuman sepekan. Shalom, bagaimanakah kabar Bapak Ibu Saudara di weekend kali ini? Saya percaya semuanya penuh sukacita dan penuh semangat di hari Minggu yang luar biasa ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di GPP Ision, kami mengucapkan selamat datang. Bersama saya Heni, mari kita simak beberapa informasi mengenai kegiatan seputar gereja kita yang kami rangkum dalam Weekly News.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Demikianlah Weekly News minggu ini. Selamat hari Minggu, Bapak Yahweh memberkati. Dadah. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami fokus kepadamu. Kami mau fokus dengan apa yang Engkau firmankan saat ini Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, biarlah kami duduk dengan tenang saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita yang terbaik bagi Tuhan. Semua aku
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur buat semua kebaikan, anugerah dan cinta kasih Tuhan atas hidup kami semua. Bahwa kami senantiasa untuk mensyukuri tentang kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan hadir dalam setiap pujian penyembahan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya lawatan Tuhan bekerja dengan sempurna. Bapa Surgawi, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Biarlah isi hati Tuhan dinyatakan bagi seluruh kehidupan kami. Menjadi pegangan bagi kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terpuji nama-Mu Bapa, urapi hamba-Mu, perlengkapi dengan hikmat yang ada daripada Tuhan. Dan biarlah semua kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, perlengkapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada pada saat ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan sama-sama. Saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-24. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah juga ambil bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Bapamu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan ia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca ayat ini, satu hal yang gak akan mungkin. Kalau kita merenungkan firman Tuhan itu, satu hal yang gak akan bisa terjadi. Kenapa demikian? Karena mana mungkin segenggam bisa bertahan dalam waktu yang lama. Dengan kata lain begini Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang bagi manusia tidak mungkin. Tuhan itu sanggup melakukan sesuatu yang bagi manusia itu mustahil. Tetapi saat ini Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan sama-sama pada pagi hari ini, bahwa Yesus Kristus sanggup melakukannya. Bapak Ibu Saudara,
Satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan gak pernah diam dalam kondisi apapun yang kita alami. Tuhan itu gak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Tuhan itu senantiasa ada bersama dengan orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita sama-sama bahwa Tuhan beserta dengan kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika saya baca ayat ini berulang-ulang Bapak Ibu Saudara, ketika saya renungkan tentang perkara ini, satu hal yang saya tahu, bahwa mujizat Tuhan masih berlaku hingga saat ini. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah kondisi yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara, satu hal yang saya tahu bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita sama seperti Tuhan memelihara janda Sarfat beserta dengan anaknya. Semua orang pengen mengalami mujizat Tuhan. Semua orang pengen mengalami pertolongan Tuhan. Semua orang pengen mengalami jamahan Tuhan. Tapi persoalannya begini Bapak Ibu Saudara. Mau tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Mau tidak mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Mendengarkan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Janda ini bersama anaknya Tuhan pelihara karena dia mau mendengarkan firman Tuhan. Karena dia mau mendengarkan firman Tuhan, bukan cuma didengar Bapak Ibu Saudara, tetapi ada tindakan di dalamnya, di mana waktu dia melakukannya, dia percaya bahwa Yesus sanggup melakukan seperti firman Tuhan yang dia dengar. Maka pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini Bapak Ibu Saudara. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan sambil percaya bahwa firman Tuhan itu Tuhan genapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seandainya Bapak Ibu Saudara janda ini enggak mau mendengarkan firman Tuhan melalui perantaraan Elia, saya percaya dia tidak akan mendapatkan mujizat. Tetapi karena dia mau mendengarkan firman Tuhan melalui perantaraan Elia pada waktu itu, mujizat terjadi dalam kehidupannya. Tuhan sanggup memenuhi segala keperluannya menurut kekayaan dan kemurahan Tuhan dalam hidupnya. Mengapa bisa demikian? Karena dia percaya dan dia lakukan. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kondisi kita di rumah masing-masing bagaimana. Saya nggak tahu keadaan kita di masing-masing pada saat ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal yang saya percayai, selama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita percaya dalam hati kita, kita lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Percayalah, pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Kondisi apapun yang kita alami saat ini, banyak desas-desus di luar sana, banyak hal-hal yang menakutkan di luar sana. Tetapi saya percaya pada saat ini kita cuma mau mendengarkan apa kata Tuhan, kita cuma mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, maka saya percaya mujizat Tuhan kerjakan. Bapak Ibu Saudara, pemazmur berkata begini, ketika seseorang mencintai akan kebenaran firman Tuhan, maka firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan-jalannya. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi pelita bagi setiap kaki kita, terang bagi setiap jalan-jalan kita sebagai orang yang percaya. Percayalah Bapak Ibu Saudara, orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan tidak biarkan sampai jatuh tergeletak. Tuhan topang kehidupannya. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu Saudara, saya ketemu dengan seorang ibu-ibu. Kesaksiannya sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kesaksiannya berkata begini, dia ngomong cerita sama saya. Dia berkata begini, selama sekian waktu lamanya Bapak Ibu Saudara, dia berkata penghasilan saya sangat kecil.
Kalau mau diukur dari segi untuk bisa mencukupi kami beberapa orang dalam satu keluarga, terus terang tidak cukup. Tetapi satu hal ketika dia melangkah Bapak Ibu Saudara, kalau dia pergi ke pasar beli beras beberapa kilo, atau dia mendapatkan beras beberapa kilo, satu hal yang dia tahu, dia berdoa di hadapan Tuhan, dia berkata begini di hadapan Tuhan, saya percaya beras yang saya beli ini, beras yang saya dapatkan ini bisa bertahan beberapa bulan ke depan, walaupun itu cuma beberapa kilo. Kemudian Bapak Ibu Saudara dia berkata begini, saya enggak habis pikir. Dan Tuhan memang ajaib dan luar biasa. Kemudian dia berkata begini, beras itu enggak habis-habis kami makan. Hidup kami terpelihara. Kemudian saya ngomong waktu sama ibu ini, waktu sementara dia ngomong seperti itu. Saya bilang, ibu bukan cuma ibu yang alami. Di dalam Alkitab sudah tercatat bahwa Tuhan memelihara orang yang benar-benar bersandar sama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, teguhkan iman kita di hadapan Tuhan. Kondisi apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup memelihara seluruh hidup kita. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Yesus sanggup. Bapak Ibu Saudara, hal yang ajaib di ayat yang ke-16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti yang firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara. Mari percayai kebenaran firman Tuhan. Mari yakini kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Saya berdoa dalam nama Yesus, kebenaran firman Tuhan tergenapi dalam Bapak kehidupan kita semua yang ada di tempat ini. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara ada di rumah, kebenaran firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tergenapi dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Tergenapi dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah bisa menyangkal dirinya. Apa yang dia firmankan pasti tergenapi bagi mereka yang percaya. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu. Mungkin keadaan kita sama seperti perempuan yang di Sarfat ini beserta dengan anaknya. Mungkin keadaan kita sama seperti ibu-ibu yang saya saksikan tadi. Tapi saya percaya, kalau Tuhan pelihara mereka, Tuhan pelihara wanita yang ada di Zarfat bersama dengan anaknya, Tuhan pelihara ibu-ibu ini bersama dengan keluarganya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama memelihara kehidupan kita. Tuhan yang sama sanggup mencukupi semua apa yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang selanjutnya, dari ayat yang ke-17 sampai yang ke-24. Firman Tuhan berkata begini, sesudah itu anak perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Dengan kata lain mati Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Waktu dibawa ke Elia, ayat 23. Elia mengambil anak itu dan membawanya turun dari kamar atas ke rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Ayat 24, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Tuhan dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Bapak Ibu Saudara, bukan Tuhan cuma dipelihara masalah makanan selama beberapa waktu lamanya. Satu ketika anak perempuan ini sakit sampai mati karena Alkitab mencatat sudah nggak ada nafas. Tetapi ketika didoakan sama Elia, anak ini hidup kembali. Anak ini bernafas kembali. Satu hal yang saya tahu Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan kita saat ini sedang sakit,
Mungkin ekonomi sedang sakit, apapun yang sedang sakit, saya percaya Tuhan sanggup menyembuhkannya. Tuhan sanggup memulihkannya dalam nama Yesus. Makanya saya percaya bagi kita dimanapun kita berada, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib, kita menjadi sembuh. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini bukan cuma sakit mati. Apa kata firman Tuhan? Elia mengambilnya, memberikannya kepada ibunya dalam kondisi hidup. Dan apa kata perempuan itu? Ayat yang ke-24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu. Sekarang aku tahu. Dengan kata lain begini, sebelumnya dia lakukan, dia percayai firman Tuhan, dia lakukan apa yang menjadi kata Tuhan, mujizat Tuhan kerjakan atas hidupnya. Tapi masih Bapak Ibu Saudara, ada keraguan, ada ketidaktahuan di situ. Kemudian ayat yang ke-24, wanita ini benar-benar percaya. Dia berkata begini, sekarang aku tahu bahwa engkau benar-benar abdi Tuhan. Yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang menyampaikan kebenaran. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita percaya kebenaran firman Tuhan, kalau anaknya yang mati, sakit mati jadi sembuh dan hidup kembali. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup menghidupkan segala sesuatu yang telah mati dalam kehidupan kita. Yesus sanggup menghidupkan roh kita dalam nama Yesus. Yesus sanggup menghidupkan ekonomi kita dalam nama Yesus. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Bapak Ibu Saudara, saat ini perlu kita bangun bukan lagi keraguan-raguan. Saat ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita adalah keyakinan bahwa Yesus sanggup memelihara kehidupan kita. Keyakinan bahwa Yesus sanggup berperkara dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu lagi bimbang akan keadaan, kita nggak perlu ragu-ragu lagi dengan keadaan. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa kita percaya kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Sekali lagi, satu hal yang perlu kita lakukan saat ini adalah mempercayai bahwa kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa, yang sanggup memelihara kebutuhan kita secara jasmani sekaligus sanggup menyembuhkan sakit penyakit dan menghidupkan kehidupan kita. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara, hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hadirkan Yesus dalam ekonomi kita. Hadirkan Yesus dalam keluarga kita. Supaya Tuhan pelihara, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan hidupkan dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengerjakannya dalam kehidupan kita. Tuhan sedang melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan sedang merancangkannya dalam kehidupan kita. Yesus sanggup. Yesus mampu. Dan Dia mau menolong kita. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita lakukan adalah mari mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari cintai firman Tuhan. Mari kita sama-sama belajar untuk berserah total. Mari kita belajar bersama-sama untuk menyerahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi saat ini apa yang mau dibanggakan enggak ada. Apa yang mau diandalkan tidak ada. Teknologi nggak bisa diandalkan, kekuasaan nggak bisa diandalkan, pengetahuan intelektual nggak bisa diandalkan, kekayaan nggak bisa diandalkan. Memang semuanya itu bisa menolong pada saat-saat tertentu. Tapi pada situasi kondisi saat ini, yang dapat menolong kehidupan kita Tuhan. Yang dapat menolong kehidupan kita Tuhan
yang dapat menolong kehidupan kita Tuhan. Apapun yang kita miliki di muka bumi ini, pada saat tertentu nggak bisa menolong. Pada saat tertentu nggak bisa menolong. Dan pada saat tertentu di mana semuanya di muka bumi ini nggak dapat menolong, kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong. Bapak Ibu Saudara, mari serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57 sampai 58. Tetapi syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saat ini Bapak Ibu Saudara bersekutu dengan Tuhan, itu tidak sia-sia. Saat ini saudara bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, berharap sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, mempercayai firman Tuhan, percayalah itu tidak sia-sia. Persekutuan kita dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mari berserah sama Tuhan. Mari berharap sama Tuhan. Yesus sanggup memelihara kehidupan kita. Dimanapun kita berada Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara di situasi kondisi saat ini? Kebenaran firman Tuhan berkata, di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 15, ayat terakhir, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saya percaya kita diselamatkan dalam nama Yesus. Kita diselamatkan dari wabah ini dalam nama Yesus. Kita diselamatkan dari krisis saat ini dalam nama Yesus. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Mari tenang Bapak Ibu Saudara. Jangan terlalu panik. Percaya Yesus ada bersama-sama dengan kita. Di situ kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kita tenang, kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara. Kita percaya, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Berharap dan bersandar dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu turun tangan dalam kehidupan kita. Memelihara seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Bapak Surgawi buat saat ini hal yang ajaib yang Tuhan sudah kerjakan. Engkau mengingatkan kami kembali Tuhan Yesus. Bahwa kalau Engkau sanggup memelihara kehidupan seseorang. Engkau sanggup memelihara kehidupan Elia, janda Sarfat beserta anaknya. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama sanggup memelihara kehidupan kami. Tuhan sanggup menyembuhkan dan membangkitkan anak daripada perempuan ini. Kami percaya bahwa kami pun disembuhkan oleh Tuhan. Bagi yang sakit disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Dihidupkan kembali dalam nama Yesus. Kalau ekonominya sudah mulai mati dalam nama Yesus, dihidupkan kembali. Kalau suasananya sudah mulai mati, dihidupkan kembali dalam nama Yesus.
Satu hal yang kami tahu, ada sukacita surga, ada damai sejahtera surgawi turun menaungi kami semua. Terima kasih Bapak Surgawi, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, abang bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari saudara, kita akan masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus, yaitu makan perjamuan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kepadamu dan kami telah mendengar firman-Mu, dan kenyataan hari ini adalah merupakan pesta raja, makan perjamuan kudus. Di hadapan kami ada roti dan anggur, meteraikan dan kuduskan, dan seluruh sidang jemaat-Mu yang bersama dengan kami mengikuti perjamuan suci. Tuhan, kuduskan dan layakkan kami. Melalui iman dan percaya mereka Tuhan diberkati dan dilindungi Tuhan, dan berkat Tuhan turun atasnya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus, karena Engkau telah mati dan bangkit, dan tubuh-Mu dipecah-pecahkan, darah-Mu tertumpah, dan kami memperingati kematian dan kebangkitan Engkau melalui karya-Mu di dalam Kalvari. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita siap untuk mengambil. Silakan. Mari kita sama-sama mengucapkan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 56. 1, 2, mulai. Maka kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahnya, barang siapa tidak makan dagingku dan minum darahnya, ia tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku,
ia mempunyai hidup dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat serta memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dalam nama Yesus kita makan bersama. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan. Darahmu telah mengalir di Golgota dan Kau telah menebus kami, menyucikan lewat darahmu. Demikian Yesus setelah makan dia mengambil cawan dan mengucap syukur serta memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Mari kita sama-sama minum cawan Tuhan. Terima berkat-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau telah memberikan makanan sesungguhnya dan minuman sesungguhnya, yaitu tubuh dan darah-Mu. Dosa kami telah disucikan, ditebus oleh kematian, dan saat ini adalah kami milik Tuhan. Dan kami persembahkan untuk pujian dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, berkat Tuhan turun atas kami dan anak-anak-Mu. Kami memuji Tuhan demi Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Sebentar, kita akan akhiri ibadah ini dan kita akan tutup di dalam doa. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, percayalah Tuhan ada di segala tempat. Dan kalau engkau percaya, angkat tangan kananmu dan taruh tangan di kirimu. Segala hormat dan pujian bagi Tuhan yang sudah memberkati dan memimpin kami. Sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing. Bahkan yang di rumah di mana mereka berada, Tuhan berkati dan lihat tangan-tangan yang teracung ke atas. Bagi engkau tidak sulit menolong mereka. Apapun yang menjadi permohonan dan permintaan mereka Tuhan, Tuhan jawab kabulkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam masalah berikan jalan Tuhan, yang menghadapi tantangan beri kekuatan dan kemenangan. Dan Tuhan memberkati setiap doa-doa mereka. Terima kasih sidang jemaat yang Tuhan kasihi, yang ada di mana mereka berada. Berkat Tuhan turun atas engkau. Yahweh memberkati engkau, Yahweh menolong engkau, memberikan damai sejahtera dan sukacita, dan kesukaan besar turun atasmu, dan berkat dalam rumah tangga ada memberkati engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Adonai Yahweh Yeshua Mashiach dan Roh Kudus memberkati kami. Haleluya, amin.